Hai rekan-rekan, selamat datang di Persona Channel Test. Di video kali ini, bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi SKB untuk Kementerian PUPR, di video ini saya akan memberikan soal materi terkait SKB non-CAT, yakni tes psikotes. Di video ini, itu untuk semua kelompok, dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 5. Sebelum kita mulai ke materi atau ke soal, jangan lupa di-subscribe. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan. Oke, di sini informasi buat teman-teman. Jadi untuk bobot penilaian kelulusan teman-teman untuk rankingan itu diambil dari dua, yakni tes kompetensi dasar sebesar 40% dan juga tes kompetensi bidang sebesar 60%. Di sini tes kompetensi bidang lebih besar daripada kompetensi dasar ya untuk pembuatannya. Jadi jika teman-teman, contohnya ya, di sini jika teman-teman untuk tes kompetensi dasarnya kurang bagus ya, berada di peringkat paling rendah misalkan, tapi tes kompetensi bidangnya teman-teman bisa di ranking pertama. Nah, di sini teman-teman kemungkinan yang tes kompetensi bidangnya lebih besar itu kemungkinan rankingannya nomor 1, dan itu membuat teman-teman akan lolos. Jadi maka dari itu teman-teman perhatikan untuk tes kompetensi bidang. Dan salah satu tesnya itu yakni tes psikotes ya. Jadi selain dari CAT BKN ya, selain dari CAT itu ada tes psikotesnya, merujuk pada ini ya, seleksi kompetensi bidang tambahan berupa psikotes dilakukan untuk memprediksi potensi dari individu sesuai dengan kebutuhan jabatan dengan metode tes berbasis komputer atau computer based test dengan hasil penilaian real time. Jadi untuk tesnya sendiri, tes psikotes itu online ya. Untuk di sini poin A, untuk mengukur potensi peserta seleksi pada setiap jabatan, maka jabatan yang dibuka pada seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil tahun 2024 dikelompokkan berdasarkan karakteristik sebagai berikut. Nah, ini salah satunya ya teman-teman. Ini ada 5 kelompok, dan ini untuk kelompok pertama. Di sini ada analis anggaran ahli pertama, ada analis kebijakan ahli pertama, penata ruang ahli pertama, analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama, asesor sumber daya manusia ahli pertama, perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama, perencana ahli pertama, analis hukum ahli pertama, analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama, analis pembiayaan infrastruktur, pekerjaan umum dan perumahan ahli pertama, dan statistik ahli pertama. Nah, ini untuk pembagian aspek pada kelompok 1 untuk formasi yang ini. Diantaranya untuk intinya sendiri ada logika berpikir, kemudian ada fleksibilitas berpikir, kemudian perencanaan kerja, kemudian inovasi. Yang kelima, toleransi terhadap stres. Kemudian untuk penunjangnya yakni kemampuan verbal, komitmen terhadap tugas, ke-8 kerjasama, orientasi pada kualitas yang 9, dan tambahannya ada yang ke-10 penyesuaian diri, yang ke-11 kepercayaan diri, yang 12 pengendalian emosi, kemudian hasrat berprestasi, kepemimpinan, orientasi pada pelayanan dan integritas. Ini semua materi itu untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 itu sama, cuman bedanya di inti, penunjang, dan tambahan. Untuk formasi-formasi lain, kalau dijelaskan di sini cukup lama, jadi saya akan drop materinya di tanpasogok.blogspot.com. Linknya ada di deskripsi, silahkan teman-teman akses ya untuk mempelajari kelompok-kelompoknya. Nah, kemudian ini adalah lanjutan dari informasi terkait SKB yang poin C, bobot atas aspek-aspek penilaian psikotes adalah sebagai berikut. Nah, yang tadi ya, yang pertama aspek inti memiliki bobot 62,5%. Yang kedua, aspek penunjang memiliki bobot 20%, aspek tambahan memiliki 17,5%. Rentang skala penilaian untuk setiap subtes adalah 1 sampai dengan 5. Ini bisa dibilang soalnya itu 5, kemudian diberi poin per jawaban teman-teman apakah sesuai atau tidak. Kemudian yang ke E, tata cara penghitungan penilaian adalah sebagai berikut. Nilai capaian aspek inti peserta. Misalkan teman-teman menjawab benar, dari nilai maksimal di tes inti itu 5 dikali 62,5%. Hasilnya berapa? Nanti
totalnya hasil psikotes ini juga sama ya, perkaliannya misalkan dari jawaban yang teman-teman dapat dari aspek penunjang peserta itu misalkan 3/5 dari soal ya, dikali 20% itu hasilnya sekian, dan seterusnya. Dan ini adalah hasil psikotes dengan kategori sebagai berikut. Seleksi kompetensi bidang, tambahan berupa psikotes bersifat menggugurkan. Jadi jika teman-teman gagal dalam tes psikotes ini, biarpun teman-teman SKB-nya besar, itu tetap saja tidak akan lulus ya, karena sifatnya menggugurkan. Nah, di sini untuk kategori memenuhi syarat, potensi fit hasil psikotes sama dengan lebih dari 64% dari nilai maksimal 100%, dan nilai skor aspek integritas lebih dari 4 dari nilai maksimal. Tidak memenuhi syarat, potensi fit hasil psikotes kurang dari 64 dari nilai maksimal 10%, dan atau nilai skor aspek integritas kurang dari 4 dari nilai maksimal. Jika kurang dari 4, ini untuk integritas ya teman-teman. Nanti juga saya akan berikan soalnya juga terkait integritas, dan tidak akan dicampur dengan tes-tes yang lain ya, ini khusus. Dan karena ini menggugurkan ya, jika teman-teman kurang dari 4, misalkan dari pertanyaan itu tidak sesuainya 1, misal dari 5, itu otomatis teman-teman ya gagal. Misalkan dapatnya 3, wah itu langsung gagal, seperti itu. Oke, kemudian hasil nilai seleksi kompetensi bidang di poin ketiga adalah hasil integrasi antara nilai seleksi kompetensi bidang yang tadi saya jelaskan di awal. Kemudian peserta seleksi kompetensi bidang pada pelaksanaan tes diwajibkan mengikuti seluruh tata tertib pelaksanaan seleksi kompetensi bidang. Nanti biasanya akan di email oleh vendor, seperti itu, atau di portalnya. Biasanya ini akan diinfo oleh vendornya masing-masing di portal. Kemudian terhadap peserta yang tidak hadir dan tidak mampu mengikuti seluruh rangkaian seleksi kompetensi bidang dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka akan dinyatakan gugur. Jadi ini adalah prosedur untuk pelaksanaan SKB. Jadi sistemnya itu online. Dan ini adalah kemarin untuk pelelangan terkait vendor tes psikotes online real time ya. Jadi ini yang saya dapat. Jadi untuk menilai berakhlak ya tujuannya ya. Kemudian pelaksananya tuh online ya teman-teman ya, yang saya dapatkan ini. Jadi untuk pelaksanaan psikotes ini adalah spek yang kemarin dikeluarkan, yang tadinya saya mau ikutan untuk jadi vendor. Ternyata cukup sulit ya teman-teman, dan ini adalah spek-speknya ya teman-teman. Jadi untuk pelaksananya online, intinya untuk menilai berakhlak. Jadi jika teman-teman pernah mengikuti seleksi Pertamina dengan vendornya Daya 5, itu mirip-mirip tuh. Nah, tapi kalau misalkan di sini itu lebih banyak. Kalau misalkan di Daya 5 itu lebih sedikit ya untuk menilai berakhlak ini. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian indikator-indikatornya yang tadi saya sudah sebutkan ya, ada 16 indikator atau variabel yang akan dinilai. Kemudian untuk ruang lingkupnya sendiri, teman-teman akan diuji coba ya. Kemarin ternyata aplikasi saya tidak sesuai. Teman-teman nanti akan mendapatkan istilahnya demo dulu ya teman-teman, nanti sebelum ke tes asli. Jadi intinya dalam isi ini pelaksananya itu online ya teman-teman, dari uraian singkat lelang ini ya. Intinya seperti itu, yang dinilai itu tujuannya berakhlak, dan untuk ukurannya dengan 6 variabel atau indikator ini. Oke, mari kita mulai ke soal. Ini sifatnya hanya latihan ya teman-teman, untuk ada gambaran buat teman-teman. Dan saya juga jelaskan terkait gimana sih cara menjawabnya supaya teman-teman untuk poinnya itu bisa tinggi ya. Nah, di sini kita akan simulasi dari yang pertama, nilai inti untuk kelompok 1. Tapi kalau misalkan untuk kelompok-kelompok 1, 2, 3 sampai 5 itu bisa disesuaikan dengan ini ya teman-teman. Jadi ikuti saja terkait variabel-variabelnya. Oke, kita mulai dari yang inti dulu. Jadi ada 5 variabel atau indikator yang akan dinilai, yakni logika berpikir, fleksibilitas berpikir, perencanaan kerja, inovasi, toleransi terhadap stres. Nah, ini deskripsinya terkait logika berpikir, yakni kemampuan untuk menganalisis informasi secara
sistematis, membuat keputusan yang rasional, dan menyimpulkan dengan tepat berdasarkan data yang ada. Nah, jadi teman-teman harus mengambil keputusan dari pernyataan, ya, harus sistematis, rasional, dan menyimpulkan dengan tepat berdasarkan data. Jadi ada data, rasional, dan sistematis. Nah, pilih nanti jawaban teman-teman. Ini jawabannya pilihannya cuma A dan B saja ya teman-teman. Nanti akan ada pernyataan, tinggal teman-teman pilih mana yang paling sesuai seperti itu ya. Oke, langsung saja teman-teman, karena sistemnya simulasi, jadi saya tidak akan lanjutkan. Untuk jawaban serta pembahasannya itu akan ada di akhir video pembelajaran ini. Oke, silahkan dikerjakan ya teman-teman.
Oke, kita lanjut ke part yang kedua. Sampai ketemu di part yang kedua. Link videonya ada di pojok ini ya, dan jika tidak ada silahkan cek linknya di deskripsi. Oke, sampai ketemu di part yang kedua.